warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desta Naraswari dari kelas 12-3, nomor presensi 3. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, sehingga kita bisa menikmati indahnya hidup hingga detik ini. Kedua, tak lupa dan jangan sampai kita lupa, kita curahkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berlelah-lelah berjuang di medan perang agar tersebarnya dakwah agama Islam. Begitu pula kepada keluarganya, pengikutnya, dan saudaranya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato mengenai sedekah. Bagaimana Islam memandang sedekah? Islam memandang sedekah sebagai hal yang utama. Keutamaan dan manfaat sedekah. Sedekah memiliki banyak sekali keutamaan, seperti apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi siapa saja yang mengamalkannya. Sedekah bukan hanya menjadi simbol kebaikan, tetapi juga menjadi pembeda antara orang mukmin dan non-mukmin secara hal maknawi. Selain itu, Al-Quran dan hadis telah menjelaskan secara rinci mengenai sedekah. Dan Allah juga akan melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang melaksanakan sedekah sebanyak 700 kali lipat atau minimal 10 kali lipat. Namun, sayangnya, kita seorang muslim mungkin sering mendengar dakwah mengenai sedekah atau pidato mengenai sedekah. Kita sudah memahami, mendengar, atau bahkan mungkin melihat. Tetapi kita tidak mengamalkannya, kita hanya berhenti di situ saja hanya sebagai tambahan wawasan dan tidak mengamalkannya. Padahal seorang muslim yang baik seharusnya kita itu mengamalkan sedekah tersebut. Agar kita dapat bersedekah dengan benar, pertama-tama hal yang harus kita perhatikan adalah kita mempunyai ilmu mengenai sedekah. Sebab amal yang dilakukan tanpa ilmu akan menimbulkan kesalahan baik dalam langkah, niat, maupun praktiknya. Insya Allah dengan kita memiliki ilmu mengenai sedekah, kita akan paham bahwa harta benda yang kita berikan itu bukan hanya sekedar untuk memberikan, tetapi merupakan bentuk investasi di sisi Allah yang sifatnya itu kekal dan luar biasa besar. Saudara muslim yang dirahmati Allah, hal kedua yang harus kita perhatikan adalah kita harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa janji-janji Allah itu adalah benar. Kita bersedekah dalam bentuk apapun, harta, benda, tenaga, pikiran, apapun itu, pasti akan Allah lipat gandakan pahalanya. Dan apabila ada orang yang bertanya, kenapa kita tidak bisa melihat bentuk pahala itu dan kenapa itu hanya sekedar teori saja, karena kita sebagai makhluk yang lemah tidak mampu untuk melihat semuanya. Ingatlah, jika kita bersedekah, sejatinya kita sedang berinvestasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha adil, tidak pernah ingkar janji dan tidak pernah berbuat zalim. Justru harta yang kita sedekahkan akan menjadi pahala yang dilipat gandakan. Maka dengan kita memiliki keyakinan tersebut, insya Allah kita akan terus terinspirasi untuk bersedekah dengan penuh keikhlasan dan kepercayaan. Berbicara mengenai sedekah, banyak manfaat maupun pahala yang bisa dirasakan. Kita dapat raih dengan berlipat ganda di saat kedatangan bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan menjadi suatu momentum istimewa, khususnya bagi kalangan umat Islam di seluruh dunia. Bulan yang dikenal sebagai bulan penuh ampunan, bulan di mana pahala setiap perbuatan atau amal soleh juga berlipat ganda, menjadikan kaum muslimin yang menjalankan saling berlomba-lomba dalam kebaikan dengan muslim lainnya. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah bersedekah. Berikut adalah hadis mengenai sedekah. As-shadaqatu tasuddu sab'ina baban minal su'i. Artinya, sedekah menutup 70 pintu keburukan. Hadis riwayat Tabrani. Sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, siapapun yang bersedekah niscaya akan ditutup keburukannya oleh Sang Maha Pencipta. Terlebih bulan Ramadan sebagai mutiara 1000 bulan, menjadikan amalan kita sebagai manusia akan terus dikaruniai oleh pahala yang tiada terhenti. Bulan Ramadan adalah momentum yang tepat di saat Allah berderma kepada para hambanya dengan rahmat, ampunan, dan pembebasan dari api neraka. Terutama pada malam Nuzulul Quran atau Lailatul Qadar.
Allah melimpahkan kasih-Nya. Maka barang siapa berderma kepada para hamba Allah, niscaya akan dianugerahi kebaikan dan pahala yang berlipat. Balasan itu senantiasa dikaruniai dengan amalan yang sudah diperbuat, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ayat ini dengan terang menjelaskan bahwa kita sebagai umat Islam hendaknya mendermakan harta kita kepada yang lain. Salah satunya seperti dengan bersedekah kepada yang membutuhkan. Umat muslim yang dirahmati sekalian, jika hasil dari sedekah kita belum tampak di dunia, yakinlah bahwa balasannya telah Allah siapkan di akhirat kelak. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa melaksanakan sedekah dengan ikhlas dan penuh keyakinan. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ceramah singkat ini bermanfaat dan menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan amal kebaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.